Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Para habaib yang kami muliakan, wabil khusus Al-Habib Hasan Al-Haddad, kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus Kepala Desa Sedahan Jaya yang hadir bersama-sama kita, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, walaupun dalam keadaan yang sejuk, akan tetapi kita masih menyempatkan untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang jalan kaki, tapi kalau yang pakai sepeda motor, mudah-mudahan setiap tetesan bensin yang dikeluarkan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan. Karena orang-orang yang hadir untuk sholat berjamaah pada subuh hari ini adalah orang-orang pilihan. Ya, karena tidak semua orang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Karena memang berat di subuh yang dingin, kita harus bangun pagi-pagi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan memang ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam sebuah hadis melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man shallal isya jama'atan faka'annama shalla nisfal laili wa man shalla subha jama'atan faka'annama shallal laila kullaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang solat isya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah separuh malam. Dan barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah semalam suntuk. Alhamdulillah, dalam hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shallal fajra jama'atan thumma yaq'udu ala musallahu yadhkuruna Allah subhanahu wa ta'ala hatta tatlu'a syamsa thumma yusalli rak'atain falahu thawaba al-hajja wal umrata tamatan au kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, kemudian setelah solat subuh itu dia tidak langsung pulang, dia duduk di tempat solatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang paling afdal adalah dengan mudzakarah, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang solat subuh secara berjamaah, kemudian dia berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian setelah terbit matahari dia solat 2 rakaat, yang ini dinamakan oleh para ulama dengan solat isyraq. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan hal itu dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Bayangkan, sangat besar sekali pahalanya Bapak Ibu sekalian. Maka wajarlah orang yang bangun subuh ini berat sekali, berat, memang berat. Makanya orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwasanya kita nanti akan melihat pahala-pahala yang kita kerjakan di dunia ini. Bahkan sebelum meninggal pun Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan pahala tersebut. Sebutkan dalam sebuah riwayat tentang seorang sahabat yang bernama Ibnu Rajab, yang mana beliau ini adalah sahabat yang paling rajin untuk solat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak pernah absen, padahal rumahnya jauh. Menurut riwayat, beliau melakukan jalan kaki lebih daripada 2 jam dari rumah ke masjid tersebut. Ya, jadi setiap hari solat berjamaah. Kalau kita cuma berapa menit saja, itu pun pakai Honda. Ya. Jadi Ibnu Rajab ini berjalan kaki. Ya. Maka pada suatu subuh, ini subuh ceritanya nih. Pada suatu subuh sebelum solat, seperti biasa Nabi Muhammad SAW melihat ke belakang, melihat para sahabat. Dilihat satu persatu sahabat ini, dilihat beliau bahwasanya Ibnu Rajab tidak datang. Akhirnya beliau menunggu sejenak, mungkin Ibnu Rajab masih dalam perjalanan. Ditunggu juga tidak datang. Akhirnya beliau melakukan solat subuh secara berjamaah. Selesai solat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanya kepada sahabat, apakah kalian tahu dengan keadaan Ibnu Rajab? Maka mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang tahu. Ya, kemudian ditanya lagi, apakah ada yang tahu tentang tempat tinggal ataupun rumahnya Ibnu Rajab? Maka sahabat menjawab tahu. Maka selesai solat subuh tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat berkunjung ke rumah Ibnu Rajab tersebut, ingin mengetahui keadaan beliau. Ketika sesampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Ibnu Rajab, kemudian disambut oleh sang istri Ibnu Rajab tersebut. Nabi menanyakan, apa betul ini rumahnya Ibnu Rajab? Beliau mengatakan, iya benar. Di mana Ibnu Rajab? Kata Nabi Muhammad SAW, dia telah meninggal dunia, kata istrinya. Jadi Ibnu Rajab ini Bapak Ibu sekalian tidak turun ke masjid kecuali telah meninggal dunia. Ya. Kemudian ya sudah, kata Nabi, akhirnya Nabi mendoakan. Akan tetapi kata istri Ibnu Rajab, wahai Nabi, ada sesuatu yang akan aku sampaikan, yang pengen aku sampaikan. Ibnu Rajab ini sebelum meninggal dunia, beliau berteriak sebanyak 3 kali. Yang pertama,
Teriakan yang pertama beliau mengatakan, ya Allah, kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Itu teriakan yang pertama. Teriakan yang kedua, Ibnu Rajab berteriak lagi sebelum meninggal dunia, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Teriakan yang ketiga, Ibnu Rajab mengatakan, ya Allah, kenapa tidak aku kasihkan semuanya? Nabi tersenyum mendengar cerita daripada istrinya Ibnu Rajab tersebut. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ketahuilah para sahabat, sebelum meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahalanya kepada Ibnu Rajab. Ya, ditampakkan betapa besar pahalanya Ibnu Rajab ketika pergi solat. Jadi ketika kita akan meninggal dunia, Allah tampakkan pahala tersebut. Saking melihat banyaknya pahala Ibnu Rajab berkata, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya, jadi dengan perjalanan 2 jam itu, ibu-ibu sekalian, Ibnu Rajab merasa masih belum jauh. Seandainya lebih jauh lagi, maka pahalanya lebih besar akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibnu Rajab. Itu teriakan yang pertama. Ketika Allah tampakkan pahala beliau pergi solat, beliau menyatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Artinya dengan perjalanan 2 jam saja beliau sudah mendapatkan pahala yang besar, apalagi lebih jauh lagi. Itu yang pertama. Teriakan yang kedua, beliau mengatakan, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja? Itu pada suatu subuh ketika beliau keluar dari rumah untuk melaksanakan solat subuh. Pada waktu itu cuaca sangat dingin disertai dengan angin. Ya, kalau dingin, kering, ada angin, maka di sana, di Mekah tersebut, debu-debu berterbangan. Akhirnya Ibnu Rajab ketika pergi solat, beliau memakai baju 2 lapis. Baju yang baru di dalam, kemudian baju yang agak buruk sedikit di luar. Tujuannya sesampainya di masjid, yang buruk dibuka, yang baru dipakai untuk solat, supaya pakaiannya tidak kotor. Kemudian di tengah jalan beliau menjumpai ada seorang kakek yang sedang kedinginan. Kakek itu sedang kedinginan, maka beliau kasihkan baju yang buruk tadi itu. Ya, maka Allah tampakkan pahalanya, pahala yang besar sekali, karena keikhlasan beliau dalam bersedekah. Jadi Ibnu Rajab berteriak, ya Allah, kenapa tidak lebih yang baru saja? Artinya pakaian yang buruk saja beliau berikan, Allah berikan pahala yang besar, apalagi kalau yang baru. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah tampakkan pahala ketika beliau sedang sarapan, ketika beliau sedang makan sepotong roti dan segelas susu, datang seorang pengemis, meminta apa yang dimakan beliau. Maka beliau kasihkan, dibagi 2 roti tersebut, sepotong beliau makan, sepotong diberikan ke pengemis tersebut. Kemudian begitu juga air susunya itu, separuh dikasihkan kepada yang pengemis itu, separuhnya untuk beliau. Allah tampakkan pahala yang sangat besar. Beliau menyatakan, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Artinya kalau beliau kasihkan separuh saja, pahalanya sudah besar ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi semuanya beliau kasihkan. Begitulah keadaan kita. Kita semua orang-orang yang berbuat baik saja nanti di hari kiamat akan menyesal. Ya, yang berbuat baik saja menyesal, apalagi yang tidak berbuat baik. Yang berbuat baik akan menyesal kenapa tidak berbuat baik secara maksimal. Yang solat akan menyesal kenapa dia tidak solat secara maksimal, tidak khusyuk di dalam solatnya. Yang bersedekah, dia juga akan menyesal kenapa dia kurang dalam bersedekah.
Kenapa yang diberikan barang-barang yang kecil-kecil yang sudah tidak layak untuk dipakai? Seperti itu. Semua kita akan menyesal. Maka sebelum penyesalan itu datang, maka marilah kita senantiasa berbuat baik dan senantiasa memotivasi diri kita sendiri untuk senantiasa berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, demi keberkahan majlis yang mulia ini, saya akan membacakan sedikit tentang kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kitab An-Nasaih Dunia, tentang bab solat. Di sini beliau mengatakan, "Tsumma inna lis-salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan." Beliau mengatakan bahwasanya, ketahuilah bahwasanya solat itu memiliki dua komponen. Ya, ada komponen zahir yang nampak, juga ada komponen yang batin yang tidak nampak. La kamala lis-salati wa la tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Tidak sempurna solat kita kecuali kita mengerjakan dua-duanya ini, yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak nampak. Wa amma suratuha zahirah fahiya al-qiyam wa qiraah wa ruku' wa sujud wa nahwi dzalika min wadhaifi sholati zahirah. Kemudian kata beliau mengatakan bahwasanya adapun gambaran pekerjaan-pekerjaan yang zahir di dalam solat itu, seperti berdiri di dalam solat, membaca bacaan Al-Fatihah, ruku, sujud dan lain-lain, itu merupakan pekerjaan yang zahir, pekerjaan yang nampak. Wa amma haqiqatuhal batina, dan kemudian yang kedua beliau mengatakan hakikatnya solat yang batin, yang tidak nampak, maka seperti khusyuk, wa huduril qalbi, kemudian juga menghadirkan hati kita. Ketika kita solat, badan kita melaksanakan solat, badan kita membaca Al-Fatihah, badan kita ruku', hati kita hadir, hati kita khusyuk, kemudian juga ikhlas di dalam solat. Wa tadabbur, kemudian juga beliau mengatakan tadabbur, meresapi apa yang kita baca, memahami makna-makna apa yang daripada yang kita baca. Wa nahwi dzalika min wazaifi shalah al-batinah. Fazahiru shalah hizul badan wal jawarih. Adapun zahirnya solat itu adalah pekerjaan-pekerjaan badan. Wa batinu shalah hizul qalbi wasir. Beliau mengatakan dan batinnya solat itu adalah pekerjaan-pekerjaan hati. Wa dzalika mahallu nazaril haqqi minal abdi. Dan beliau mengatakan, dan yang batin inilah yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di pekerjaan zahir itu sesuatu yang kita lihat, yang nampak. Akan tetapi yang zahir, yang batin inilah yang menjadi pokok tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, berkata al-Imam Ghazali rahimallahu taala, mathalul ladzi yuqimu suratas salati zahirah wa yaghfulu an haqiqatiha al-batinah kamathalil ladzi yuhdi limalikin azim wasifah maita la ruhalaha. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, perumpamaan orang yang solat, dia hanya mengerjakan zahirnya saja, ya, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, akan tetapi hatinya tidak khusyuk, maka perumpamaan dikatakan oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan seperti kita memberikan hadiah kepada seorang raja. Wasifah, wasifah ini pembantu atau pelayan,
maitala ruhalaha. Seperti kita memberi pelayan, pembantu, akan tetapi tidak ada ruhnya, akan tetapi sudah mati pelayan yang kita berikan, maka tidak ada fungsinya. Wa mathalul ladzi yuqassiru fi iqamati zahirati shalah kamathalil ladzi yuhdi ilal maliki wasifah maqtu'al atraf mafku'atal ainain. Nah, kemudian perumpamaan orang yang solat, kata Imam Ghazali, yang mana dia pekerjaan solatnya tidak sempurna, maka seperti orang yang menghadiahkan pembantu, pelayan kepada seorang raja, akan tetapi anggota tubuhnya cacat. Ya, memberi pelayan kepada raja tapi cacat anggota tubuhnya, matanya buta, apa cannya, tidak bisa dimanfaatkan. Fahuwa walladzi qalbuhu muta'arridan minal maliki bihadiyatihi lil iqab wad nakal. Maka kata Imam Ghazali, seandainya ada seseorang menghadiahkan pembantu kepada raja, ya dikasih pembantu, akan tetapi pembantunya itu cacat. Dikasih pembantu, akan tetapi pembantunya itu sudah meninggal dunia, sudah mati, tidak ada rohnya. Perumpamaan orang yang sholat tidak khusyuk. Maka kata Imam Ghazali, itu sama saja dia mengolok-ngolok raja, sama saja dia menghina raja. Maka orang seperti ini pantas mendapatkan hukuman dari raja, kata Al-Imam Ghazali. Ya. Maka di sini disebutkan, summa qala fa anta tahdi salataka ila rabbika. Maka Imam Ghazali mengatakan, begitulah perumpamaan ketika kita menghadiahkan solat, ketika kita mempersembahkan solat kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau solat kita khusyuk, kemudian pekerjaannya sesuai dengan syariat, rukun solatnya terpenuhi, syarat sah solatnya terpenuhi, maka kemudian juga dikerjakan dengan khusyuk, maka sama saja seperti kita mempersembahkan hadiah, mempersembahkan seorang pelayan kepada raja, pelayan yang sempurna. Fa innaka tahdiha bihadhihi sifah fatastaujibul uquba intaha bima'nahu. Kemudian juga Imam Ghazali mengatakan, jadi kalau seandainya seumpamanya kita solat tidak khusyuk, kemudian pekerjaan solat kita tidak sempurna, maka lebih pantas kita mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa belajar dan terus belajar agar solat yang kita kerjakan menjadi solat-solat yang khusyuk. Di sini tadi sebutkan, diberikan contoh oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, di antara cara-cara agar kita bisa khusyuk di dalam solat, yakni kita mentadabbur, kita menghayati apa-apa yang kita kerjakan. Kita bertadabbur, menghayati apa-apa yang kita baca. Maka sedikit salah satu cara agar kita bisa khusyuk di dalam solat, kita bisa memahami, kita bisa mengetahui arti bacaan-bacaan solat yang kita baca. Maka ketika kita memahami, mengetahui arti-arti daripada yang kita baca, itu merupakan salah satu cara agar kita bisa khusyuk di dalam solat. Wa minal muhafazati ala shalah wal iqamati laha kamalit taharah wal ihtiyati fiha fil badan wa thawab wal makan. Dan di antara, kata beliau, di antara bagian daripada menjaga solat dan mengerjakan solat adalah kamalut taharah, sempurnanya dalam bersuci. Ya, bersempurna dalam bersuci. Dan bersuci di sini disebutkan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, itu dibagi menjadi dua. Ketika kita akan beribadah, ketika kita akan solat, maka kita harus bersuci
bersuci daripada sesuatu yang zahir dan bersuci daripada sesuatu yang batin. Bersuci daripada sesuatu yang zahir, yakni kita bersuci daripada hadas dan najis. Ketika kita akan solat, jangan sampai kita ada hadas di badan kita. Kalau kita berhadas kecil, maka kita berwuduk, dan ketika kita berhadas besar, kita mandi. Kemudian juga jangan sampai ada najis di badan kita, di pakaian kita, dan di tempat solat kita. Maka ketika semua itu ada, maka solat kita tidak sah menurut syariat. Dan tidak kalah pentingnya disebutkan dalam kitab At-Taqriyat Syadidah tersebut, bersuci secara batin, mensucikan penyakit-penyakit hati kita. Kita sucikan dari penyakit riya, kita sucikan dari penyakit ujub dan sombong. Maka itulah demi kesempurnaan solat kita. Ya. Percuma saja kita mensucikan dari hal-hal yang zahir, tapi kita tidak mensucikan dari penyakit-penyakit hati. Ya. Disebutkan qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru miftahis shalah. Bersuci itu adalah kunci daripada solat. Ya. Bersuci adalah kunci daripada solat. Artinya kalau seseorang tidak suci, baik secara zahir maupun batin, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisil ukhra, wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Wa isbaghil wudu, kemudian juga di antara kesempurnaan solat adalah dengan isbaghul wudu. Apa itu isbaghul wudu? Menyempurnakan wudu kita. Ya, jadi di antara kesempurnaan solat juga dengan menyempurnakan wudu kita. Artinya kita berwudu dengan mengerjakan semua sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihkan daripada basuhan-basuhan, daripada batasan-batasan yang wajib, wa tathlisihi, dan juga daripada isbaghul wudu adalah berwudu dengan cara 3 kali. Wa min ghairi waswasin wala israfin, juga tanpa ada waswas, tanpa waswas, ya, berwuduk tanpa waswas, wala israfin, dan juga tidak boros dalam menggunakan air. Fa innal waswata fi taharati wa salam min amali syaitan. Sesungguhnya waswas di dalam bersuci dan di dalam solat itu adalah pekerjaan syaitan. Jadi kita jangan waswas di dalam solat, jangan waswas di dalam berwudu. Yalbisu biha ala man qalla amaluhu ilmuhu wa da'ufa aqaluhu. Waswas ini, kata Abi Abdullah Al-Haddad, bisa datang kepada seseorang yang kurang ilmunya. Nah, jadi orang yang waswas itu hanya 2. Orang yang bisa waswas adalah orang yang pertama, orang yang tidak waswas adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, jadi kalau orang yang tidak berilmu, maka dia tidak akan waswas. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan waswas juga adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang sempurna dalam memiliki ilmu. Maka yang setengah-setengah biasanya dihinggapi penyakit waswas, yang mana waswas itu adalah pekerjaan syaitan. Kama qala ba'du salaf, al-waswatu min jahlin bisunnati au khabalin fil akal. Dikatakan oleh salafun salihun, waswas itu akan menginggapi orang-orang yang tidak mengetahui sunnah, yang tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Ya. Itu diantaranya apa-apa yang disampaikan oleh Abi Abdullah Al-Haddad di dalam bab solat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita. Intinya,
Mari kita senantiasa introspeksi diri kita, senantiasa muhasabah. Apa yang kita kerjakan selama ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum kita mengakhiri majlis ini, saya memohon kita semua untuk membacakan Al-Fatihah untuk Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab dan juga ulama-ulama kita yang senantiasa berjuang memperjuangkan agama, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada perjuangan-perjuangan para ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan perjuangan-perjuangan para ulama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah nawaina kama nawa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan pengajian kita pada subuh ini mendapatkan ridha dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammad.